Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubarak sayyidus suhur wa unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumiddin. Sahabat teras, para saimin dan saimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari yang ke-26 ini kita akan berbuka puasa dengan diantar ultum keutamaan malam Lailatul Qadar. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Qadar dengan berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Surah Al-Qadar ini adalah surah yang ke-97 dalam Al-Quran yang terdiri dari 5 ayat. Dan dia termasuk surah Makkiyah. Diturunkan setelah surah Abasa dan dinamai Al-Qadar, artinya kemuliaan, sesuai dengan kata yang terdapat pada ayat yang pertama dari surah ini. Permulaan Al-Quran memang diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nilainya lebih dari 1000 bulan. Diterangkan juga ketinggian derajat malam ini. Dalam Islam dikatakan bahwa pada malam ini malaikat Jibril dan lainnya turun ke bumi untuk mengatur segala urusan dunia. Malam tersebut adalah malam mulia. Tidak mudah diketahui betapa besar kemuliaannya. Ini diisyaratkan oleh adanya pertanyaan dalam surat Al-Qadar itu. Ayat 2. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Nah, malam tersebut adalah 13 kali ma adraka terulang dalam Al-Quran. Ada 10 diantaranya mempertanyakan tentang kehebatan dan berkaitan dengan hari kiamat. 3 kali ma adraka, sisanya itu adalah di surat At-Tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Kemudian di surat Al-Balad, ya, wa ma adraka mal aqabah, dan yang tadi di surat Al-Qadar ayat 2, wa ma adraka ma lailatul qadar. Pemakaian kata ma adraka dalam Al-Qur'an berkaitan dengan objek pertanyaan yang menunjukkan hal-hal yang sangat hebat dan sulit dijangkau hakikatnya secara sempurna oleh akal pikiran manusia. Walaupun demikian, sementara ulama itu membedakan antara pertanyaan ma adraka dan ma yuridka, di mana digunakan Al-Quran 3 ayat tentang surah Al-Ahzab ayat 63 dan Asy-Syu'ara ayat 17 menyangkut waktu kedatangan kiamat, dan surah Abasa ayat 3 berkaitan dengan kesucian jiwa manusia. Mari kita lihat pada surah Asy-Syu'ara ayat 17, yaitu Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqq wal mizana wa ma yuridka. Allah lah yang menurunkan kitab dengan membawa kebenaran dan menurunkan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Ini ma yuridka berkaitan dengan hari kiamat. Demikian juga ma yuridka ini digunakan oleh Al-Quran dalam hal-hal yang tidak mungkin diketahui walau oleh Nabi sendiri. Sedangkan ma adraka berupa pertanyaan, namun pada akhirnya Allah menyampaikan juga kepada Nabi sehingga informasi lanjutan itu dapat diperoleh dari baginda Rasulullah. Nah, mari kita lihat pertanyaan semula pada ayat Al-Qadar ini. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan mengapa malam itu dinamai demikian?
Oleh karena satu, penetapan dan pengaturan sehingga Lailatul Qadar ini dipahami sebagai malam penetapan Allah bagi perjalanan hidup manusia. Ini dikuatkan dengan surah Ad-Duhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatil mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkan pada satu malam yang berkah, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan itu. Orang yang beribadah pada malam itu bagaikan beribadah 1000 bulan. Nah, 1000 bulan ini sama dengan 83 tahun 4 bulan. Bayangkanlah kalau ada orang hidup 40 tahun, akil balik 20 tahun, makanya 20 tahun selamanya itu dia dapatkan malam Lailatul Qadar, dikalikanlah 20 kali 83 tahun 4 bulan, lebih 1000 tahun. Nah, kemuliaan yang kedua adalah malam Qadar itu adalah malam kemuliaan. Karena malam mulia tiada bandingannya. Ia mulia karena dipilih sebagai malam turunnya Al-Quran yang mulia. Qadar itu berarti mulia, dan ditemukan Qadar itu dalam surat Al-An'am ayat 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man anzalal kitabal ladzi ja'a bihi Musa nuran wa hudal linnas. Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan semestinya dikala mereka berkata Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah, wahai Musa, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Karena ini ayat Al-Quran, maka kul di sini dikatakan, katakanlah ya Muhammad, ya, siapakah yang menurunkan Al-Quran, kitab Taurat yang dibawa oleh Musa kalau bukan petunjuk bagi manusia, kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengertian Al-Qadar yang ketiga adalah sempit, karena pada malam tersebut adalah malam yang sempit karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi, seperti yang ditegaskan dalam surah Al-Qadar tadi. Tanazzalul malaikati warruhu fiha biizni tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amri. Pada malam itu turunlah malaikat dari ruh dan ruh kudus, yaitu Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Yang keempat, Al-Qadar artinya para malaikat turun dan mengucapkan salam sejahtera kepada orang-orang yang beriman. Dan malam itu sebagai yang kelima, penuh keberkahan hingga terbit fajar. Salamun alaika hiya hatta matla'il fajar. Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa beribadah di malam Lailatul Qadar dengan iman, ya, dan mengharap pahala dari Allah, dia akan diampunkan dosanya. Man qama ramadanan fi lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, pertanyaan, malam Lailatul Qadar itu malam terjadi kapan? Disampaikan oleh hadis Rasulullah, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Bahkan hadis yang lain dari Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah telah menyebutkan dalam hal ini ada pendapat 40 ulama. Yang paling kuat adalah Lailatul Qadar terjadi pada malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan, dan waktunya itu berpindah-pindah. Nanti malam ada malam yang ke-27, 21, 23, 25 sudah berlalu. Nanti malam ke-27, dan insya Allah 2 hari yang akan datang malam yang ke-29. Mudah-mudahan ini malam adalah malam Lailatul Qadar insya Allah. Nah, apa tanda-tanda malam Lailatul Qadar? Muslim, Abu Daud, dan At-Tirmizi meriwayatkan antara lain bahwa tanda kehadiran malam Lailatul Qadar itu adalah pada pagi harinya terlihat matahari putih tanpa sinar. Dan Imam Ahmad dari bin Hanbal meriwayatkan langit bersih, di ufuk nampak kemerahan, terang bagaikan bulan sedang purnama. Dia dalam keadaan tenang dan tidak dingin maupun juga tidak panas.
Dan pada malam harinya kejadian malam Lailatul Qadar, langit nampak bersih, tidak nampak awan sedikit pun, suasana tenang dan sunyi, tidak dingin juga tidak panas. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, agar mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, maka hendaknya kita memperbanyak ibadah, senantiasa mengerjakan salat fardu dan salat sunnah lainnya secara berjamaah, mendirikan qiyamul lail, membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, istighfar, dan berdoa. Bagaimana seorang muslim menghidupkan malam Lailatul Qadar? Nabi SAW oleh Aisyah radhiyallahu an mengatakan, apabila telah datang 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka Rasulullah mengencangkan serunya dan menghidupkan malam-malam tersebut dengan membangunkan keluarganya. Bahkan Imam Asy-Syafi'i dalam pendapat yang dulu mengatakan, barang siapa yang mengerjakan sholat isya dan sholat subuh di malam Qadar secara berjamaah, maka ini berarti dia telah menghidupkan malam-malam tersebut. Nah, apakah doa yang kita baca pada saat malam Lailatul Qadar? Dari Aisyah radhiyallahu an, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Nabi, katakanlah padaku wahai Rasul, apa pendapatmu jika aku mengetahui suatu malam adalah malam Lailatul Qadar? Apa yang aku katakan di dalamnya?" Maka Rasulullah pun menjawab, "Katakanlah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Kalau kita banyak, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Para jamaah rahimakumullah, demikianlah keutamaan dan kemuliaan dari malam Lailatul Qadar. Semoga dengan doa dan ibadah kita pada malam Lailatul Qadar nanti kita dapat kemuliaan dan pahala yang berlimpah, sehingga kita bisa bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Saya Nur Bahri Nur bersama dengan keluarga mengucapkan selamat berbuka puasa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.